Perkenalkan, kami dari SGDB 8 akan mempresentasikan mengenai hasil dari PJS kami, mengenai wawancara dengan Kepala Puskesmas dari Slemadeg Tabanan. Perkenalkan, nama saya Tivia Ishwari dengan NIM digit terakhir 254. Jadi pertamanya, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas Slemadeg Barat terletak di Tabanan di Desa Lalang Linggah. Wilayah kerja pelayanan puskesmas ini terdiri dari 11 desa yang terdiri dari 73 banjar dinas. Tata nilai bagi puskesmas ini adalah terjangkau untuk semua, bersih, etika, responsif, profesional, terpadu, aman, dan berkualitas. Perkenalkan, saya Maria Angelin Ivana Surya dengan 3 digit NIM terakhir 137. Saya akan menjelaskan struktur organisasi dari Puskesmas Slemadeg Barat. Jadi, Puskesmas Slemadeg Barat ini dipimpin oleh Kepala Puskesmas, yaitu Dr. Wayan Arya Putra Manuaba, yang membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi lagi beberapa subbagian. Kemudian Kapus sendiri ini langsung membawahi beberapa penanggung jawab yang nantinya dikoordinasikan untuk mengurus puskesmas. Next. Untuk pembiayaan puskesmas sendiri ada tiga dana, yaitu dana BOK, BLUD, dan APBD. Dana BOK adalah secara garis besar dana Puskesmas Slemadeg Barat ini berasal dari dana BOK atau dana bantuan operasional kesehatan yang besarannya pada 2021 ini mencapai 965 juta rupiah, di mana Puskesmas Slemadeg Barat mendapat dana BOK dengan alokasi terbesar dibanding puskesmas lain di Kabupaten Tabanan. Perhitungan dana ini berdasarkan luas wilayah dan kesulitan wilayah kerja, dan lain sebagainya. Fungsi dari dana BOK sendiri untuk pembiayaan program kesehatan masyarakat yang dilakukan di puskesmas, baik yang esensial maupun yang pengembangan, seperti program pembiayaan untuk ibu hamil, program pada posyandu, sedangkan pembiayaan kesehatan perorangan tidak diambil dari dana ini. Selanjutnya ada dana BLUD atau dana Badan Layanan Umum Daerah. Pada tahun 2021 ini mencapai 1,6 miliar. Dana BLUD ini dialokasikan untuk upaya kesehatan perorangan seperti pembelian obat-obatan, dana operasional puskesmas, dan pembelian sarana prasarana puskesmas, pengadaan alat puskesmas. Dana BLUD sendiri berasal dari dana kapitasi BPJS yang setiap kepalanya dihitung Rp6.000. Selanjutnya ada dana APBD. Dana APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ini tidak begitu signifikan jumlahnya pada Puskesmas Slemadeg Barat. Anggaran ini didapatkan dari pemerintah daerah, bukan dari rekening puskesmas sendiri. Dana APBD ini dialokasikan untuk pembangunan gedung puskesmas. Next. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Puskesmas. Ini di mana pertama untuk mekanisme perencanaan dilakukan rapat bulanan yang dilakukan dengan koordinasi antar unit yang akan mengerjakan program yang akan dilaksanakan. Lalu untuk implementasi dan evaluasi ada audit internal di mana audit ini dilakukan pada setiap bulanannya, dan juga ada tim manajemen mutu di mana mereka juga melakukan rapat bulanan dan melakukan survei kepuasan dan juga secara aktif setiap hari melakukan pemeriksaan untuk apakah adanya komplain atau sebagainya pada saat pelayanan. Next. Lalu untuk program wajib pengembangan dan penunjang, sini ada beberapa program, itu pertama program esensial, ada program seperti pelayanan promosi kesehatan, termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM dan sebagainya. Lalu program pembangunan juga ada pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera dan sebagainya. Lalu yang terakhir untuk penunjang, program perorangan, kefarmasian dan laboratorium, ada pelayanan ruang persalinan, pasca persalinan, pelayanan ruang gawat darurat dan sebagainya. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pasien dari Puskesmas Slemadeg Barat ini sebagian besar merupakan penduduk yang berada pada Kecamatan Slemadeg Barat itu sendiri, yang dimana meliputi 11 desa yang dapat dilihat pada tabel sebelah kanan yang total keseluruhan berjumlah 22.265 jiwa, sedangkan terdapat 1.900
kakak yang termasuk dalam keluarga miskin. Selanjutnya untuk cakupan peserta BPJS-nya itu sendiri bisa dilihat pada diagram di atas, sebanyak 14.139 jiwa merupakan peserta dari program BPJS dan 8.126 sisanya tidak terdaftar dalam program asuransi pemerintah tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor sosial ekonomi keluarga, yang dimana beberapa masyarakat belum memiliki penghasilan tetap sehingga tidak mampu untuk membayar premi. Lalu yang kedua ada akhir-akhir ini banyak peserta PBI atau penerima bantuan iuran yang diputus oleh pemerintah pusat karena dianggap sudah tidak termasuk kategori untuk dibantu. Lalu ada juga beberapa penduduk yang mendaftar di fasilitas primer di puskesmas lain dan atau di praktek dokter mandiri sehingga tidak tercatat sebagai peserta di puskesmas Selemadeg Barat, meskipun tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Selemadeg Barat. Serta ada pula yang sudah memiliki asuransi swasta lainnya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Felicia dengan 3 digit NIM terakhir 057. Saat ini keikutsertaan pasien dimiliki BPJS sekitar 15.000 jiwa. Untuk total penduduk sebenarnya ada sekitar 22.000 sehingga ada 6.000 jiwa yang belum menggunakan BPJS. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat menjadikan puskesmas sebagai fasilitas tingkat pertamanya. Ada beberapa masyarakat memiliki fasilitas kesehatan dokter pribadi. Beberapa penduduk mendatangi puskesmas lain karena lokasinya yang lebih dekat. Untuk pasien yang tidak menggunakan BPJS disebut pasien umum dengan tarif menyesuaikan peraturan Bupati yang setiap hari berubah. Misalnya pada tanggal 23 November 2021 kemarin tarifnya sebesar 465.000. Next. Pasien rujukan di puskesmas ini dibagi dua, yaitu rujukan rawat jalan dan gawat darurat. Untuk rujukan rawat jalan selama 3 bulan terakhir ada sejumlah 205 rujukan. Secara kumulatif keseluruhan, pasien rujukan rawat jalan sudah berjumlah 14.078 orang. Rujukan ini bersifat spesialistik dan butuh penanganan spesialis, namun bukan sesuatu yang gawat seperti hipertiroid. Untuk rujukan gawat darurat, tertinggi biasanya di Kabupaten Tabanan karena lokasinya di jalur rawan kecelakaan. Next. Selanjutnya, di Puskesmas Selemadeg Barat sendiri terdapat 2 kasus wabah dalam 3 tahun terakhir. Yang pertama adalah campak pada tahun 2019, di mana 2019 ditemukan puluhan kasus diduga campak yang bertambah setiap hari di salah satu banjar di Desa Munda. Selanjutnya diturunkan petugas lapangan, di mana dilakukan pencarian data pasien, kemudian melakukan kunjungan untuk memastikan gejala, kemudian mencari riwayat kontak, dan pengambilan sampel. Selanjutnya setelah diambil sampel, menentukan klasifikasi apakah ini terdapat dalam kelompok terduga campak atau terdiagnosis campak. Selanjutnya dilakukan penelusuran terkait penyebab campak. Adapun campak disebut wabah bila terdapat jumlah kasus 5 dalam jangka waktu 4 minggu dan ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat 2 hasil positif, maka kejadian campak di Desa Mundah disebut kejadian luar biasa. Selanjutnya adalah COVID-19 tahun 2020, di mana kasus COVID pertama kali yaitu dari pekerja migran kapal pesiar, mana pekerja tersebut mengalami keluhan yang kemudian didata oleh jejaring, kemudian dilakukan prosedur surveillance, di mana pihak puskesmas menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan swab antibodi, kemudian ada hasil pemeriksaan yaitu reaktif, sehingga kasus ini menjadi kasus COVID-19 pertama di Puskesmas Selemadeg Barat, dan kemudian terus beruntun. Tata laksana COVID-19 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian petugas surveillance tetap melakukan pendataan pada kontak erat hingga saat ini. Sekian, akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Tiffany dengan 3 digit yang terakhir 167. Jadi terdapat banyak program wajib di Puskesmas Selemadeg Tabanan ini, seperti program UKS, gizi, penyakit menular, kesehatan jiwa, gigi, indera, dan lain sebagainya. Namun 5 program ini adalah program utama pada Puskesmas. Yang pertama adalah program kesehatan ibu dengan 3 indikator, yakni cakupan K4 atau pelayanan antenatal lengkap dengan minimal 4 kali kunjungan, cak persalinan nakes yang terlatih, serta komplikasi obstetri, termasuk komplikasi selama kehamilan, serta persalinan masa nifas yang
merupakan resiko penyebab ruptur uteri, eklamsi, dan pendarahan lain yang berujung pada kematian ibu. Yang kedua adalah program kesehatan anak dengan indikator cakupan deteksi dini tumbuh kembang atau DDTK balita posyandu yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang ketiga adalah program TBC dengan indikator penjaringan suspek untuk memaksimalkan penemuan kasus TB, sehingga penanganan dan edukasi dapat segera diberikan, serta penanganan kasus TB sesuai standar atau case detection rate. Semakin tinggi CDR, maka semakin baik penanganan TB telah dilaksanakan pada suatu wilayah. Yang keempat adalah program penyakit tidak menular dengan indikator pelaksanaan prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis yang melibatkan peserta, Vaskes, dan juga BPJS Kesehatan untuk mencapai kualitas hidup masyarakat optimal dengan biaya yang efektif. Dan yang terakhir adalah program penyakit gizi dengan indikator berupa persentase balita yang naik berat badan pada pengukuran berkala di posyandu. Next. Perkenalkan, saya Sinta dengan 3 digit intra 247. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan pelaksanaan program wajib puskesmas. Di Puskesmas Lembadak Barat, yang pertama ada program kesehatan ibu, di mana yang pertama cakupan keempat ini, target yang tercapai sudah 83,3% dengan capaian 70,94%. Kemudian yang selanjutnya ada cakupan persalinan nakes, dengan target 83,3% dan capaian 79,02%. Lalu juga terdapat komplikasi obstetri, di mana target yang tercapai adalah 83,3% dengan capaian 65,96%. Adapun untuk program selanjutnya, yaitu program kesehatan anak, di mana cakupan DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang anak balita di posyandu yang dilakukan 2 kali dalam setahun, ini memiliki cakupan pelaksanaan yaitu target sebesar 83% dan capaian 79,7%. Lalu ada program TBC, yaitu penjaringan suspek, di mana ini belum mencapai target bulanan. Selanjutnya ada program PTM atau penyakit tidak menular, yaitu pelaksanaan prolanis di mana tidak memenuhi target. Dan yang terakhir ada program gizi, yaitu persentase balita yang naik berat badan, di mana ini belum mencapai target. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Matthew Nathanael dengan 3 digit yang terakhir 087. Baik, untuk program kerja kegiatan yang belum mencapai target, seperti yang tadi teman saya sudah sebutkan, di sini ada program kesehatan ibu, yaitu cakupan keempat, cakupan persalinan nakes, dan juga komplikasi obstetri. Di sini belum terjadi target tercapai karena belum ada kasus komplikasi obstetri, dan juga untuk cakupan keempat, rata-rata dari ibu hamil masih dalam kondisi hamil trimester pertama. Lalu untuk upaya yang dilakukan adalah advokasi, konsultasi, dan koordinasi dengan bidang desa. Lalu untuk program kesehatan anak, yaitu deteksi dini tumbuh kembang, di sini juga masih belum tercapai karena pandemi, sehingga sedikit anak-anak yang ke posyandu. Sehingga untuk upaya yang dilakukan adalah mencatat secara lebih detail dan koordinasi dengan bidang desa. Lalu untuk program TBC atau program TBC itu ada penjaringan suspek, di sini belum mencapai target karena pandemi juga, sehingga kegiatan aktif di lapangan belum bisa dilakukan seperti puskesmas keliling, sehingga upaya yang dilakukan ke depannya adalah meningkatkan kegiatan aktif di lapangan sesuai dengan prokes. Lalu untuk program PTM, yaitu ada pelaksanaan prolanis atau pengelolaan penyakit kronis. Di sini terbatas juga karena pandemi, di mana pasien tidak bisa datang secara beramai-ramai ke puskesmas. Sehingga untuk upaya yang dilakukan adalah membagi jadwal untuk waktu kedatangan pasien dan tidak mengharuskan pasien untuk datang ke puskesmas pusat. Lalu yang terakhir ada program gizi, yaitu presentasi balita yang naik berat badan. Di sini juga belum tercapai target dikarenakan oleh pandemi, karena pencatatannya dilakukan di posyandu. Sehingga untuk meningkatkan koordinasi, untuk upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan bidan desa dan meningkatkan KIE kepada orang tua untuk memberikan acuan tentang nutrisi anak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Bayi dengan NIM 067. Di sini adalah untuk komposisi penduduk di wilayah kerja dari Puskesmas tersebut. Jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Lembadak Barat adalah 22.265 dengan 7.091 KK. Berikut ini adalah tabel persebaran dari penduduk menurut jenis kelamin secara lengkap di wilayah kerja Puskesmas Lembadak Barat, dengan total laki-laki adalah 11.072 dan perempuan 11.091. Dengan rasio jenis kelamin, wilayah kerja Puskesmas Lembadak Barat ini adalah 1:1, dengan laki-laki 49,88% dan perempuan 50,12%. Dengan kata lain, untuk setiap 100 penduduk terdapat 50 penduduk perempuan dan 50 penduduk laki-laki. Next. Sedangkan untuk komposisi penduduk berdasarkan umur di wilayah kerja Puskesmas Lembadak Barat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
Untuk bayi kurang dari 1 tahun ada 236 penduduk, anak 1-5 tahun ada 877 penduduk, anak usia sekolah 6-18 tahun itu ada 4.011 penduduk, wanita usia subur itu ada 5.123 penduduk, pria usia subur ada 3.924 penduduk, pralansia ada 4.839 penduduk, dan lansia berada 3.953 penduduk. Hal tersebut ditemukan jumlah terbesar pada kelompok umur wanita usia subur dengan jumlah 5.123 jiwa. Next. Selanjutnya, untuk analisa indikator ibu dan bayi, di sini angka kelahiran atau fertility rate penduduk adalah banyaknya kelahiran per 1.000 orang per tahun. Secara matematis, angka ini dapat dihitung menggunakan rumus CBR sama dengan N per P kali 1.000. Di sini jumlah kelahiran dan P tahun ini adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pada tahun 2020 terdapat 236 kelahiran di wilayah Puskesmas Slemadeg Barat, dan angka kelahiran pada tahun 2020 sebesar 10,63 per 1.000 kelahiran. Artinya untuk setiap 1.000 kelahiran terdapat 11 bayi lahir. Lalu untuk angka kematian bayi, yaitu neonatus dini 0-7 hari pada tahun 2020 adalah 6 dan jumlah kelahiran adalah 236. Sehingga kematian bayi pada tahun 2020 ada 25 per 1.000 kelahiran. Nah, untuk beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kematian bayi secara umum adalah morbiditas dan status gizi, kesehatan ibu selama kehamilan, dan proses persalinan. Gangguan prenatal merupakan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan mempengaruhi fungsi janin dan perkembangan organ. Di sini untuk angka kematian bayinya semakin tahun semakin meningkat, di mana pada tahun 2018 ada 0 angka kelahiran kematian bayi, pada 2019 4,5, dan pada 2020 ada 25. Next. Lalu untuk angka kematian balita dan kematian ibu, pada tahun 2020 terdapat kematian umur 0,0-4 tahun itu sebanyak 1 orang di wilayah kerja Puskesmas Slemadeg Barat, dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 236 dan jumlah balita 1-5 tahun 877 orang, sehingga kematian balita tahun 2020 di wilayah kerja Puskesmas Slemadeg Barat adalah 1,1 per 1.000 kelahiran 1.000 per kelahiran, yang berarti sudah lebih rendah dari target nasional. Rendahnya angka kematian balita di wilayah kerja Puskesmas Slemadeg Barat disebabkan karena encefalitis atau radang otak, rendahnya faktor risiko yang mengakibatkan kematian bagi balita, perilaku orang tua dalam pemberian gizi anak cukup baik, serta peran dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Lalu untuk angka kematian ibu, di sini kematian ibu di Kecamatan Slemadeg Barat dalam 3 tahun terakhir ditemukan sebanyak 0 orang. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan Slemadeg Barat cukup baik. Di samping itu pula akses terhadap sarana pelayanan sangat mudah, sehingga karena penyebaran bidang praktek swasta sebagai jaringan yang dimiliki oleh Puskesmas Slemadeg Barat hampir menata di wilayah Slemadeg Barat. Di sini terlihat bahwa untuk angka kematian balita itu meningkat di tahun 2019, dan angka kematian ibu tadi ada angka kematian balita, dan ini angka kematian ibu itu masih tetap 0 per 100.000 kelahiran hidup. Next. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Risma Bidari Putri dengan 3 digit NIM terakhir 227. 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke Puskesmas Slemadeg Barat, Tabanan, didominasi oleh penyakit-penyakit berikut. Yang pertama ada hipertensi esensial, diikuti oleh diabetes mellitus, ketiga ada gastritis, keempat dermatitis kontak alergi, kelima rematik, keenam influenza, ke-7 infeksi saluran nafas atas, ke-8 dispepsia, ke-9 mialgia, dan yang ke-10 artritis. Penyakit lainnya yang menjadi perhatian khusus Puskesmas Slemadeg Barat ini saat ini adalah penyakit-penyakit menular seperti COVID-19, campak, rubella, dan juga TBC. Fokus utama Puskesmas dalam menangani penyakit-penyakit menular tersebut adalah dengan mengimplementasikan program vaksinasi COVID-19 dan program imunisasi untuk campak dan rubella. Namun dikarenakan oleh beberapa kebijakan yang membatasi kunjungan lapangan akibat pandemi COVID-19 ini, Puskesmas saat ini lebih fokus pada penanganan COVID-19 dibandingkan dengan penanganan penyakit menular lainnya, sehingga surveillance ataupun vaksinasi penyakit menular selain COVID-19 capaiannya lebih sedikit untuk saat ini. Pada penyakit yang tidak menular, Puskesmas Slemadeg Barat memberikan perhatian khusus pada kasus malnutrisi atau kurang gizi pada ibu hamil, karena prevalensi kasus kekurangan gizi pada ibu hamil di wilayah tersebut tergolong masih tinggi. Mayoritas kasus malnutrisi pada ibu hamil yang ditemui adalah ibu hamil mempunyai ukuran lingkar lengan atas
kurang dari 23 cm. Puskesmas Lemadek Barat ini juga menyatakan bahwa kasus malnutrisi pada ibu hamil menjadi perhatian khusus karena berisiko menyebabkan pendarahan saat proses kelahiran dan juga dapat menyebabkan kematian janin dan juga berat badan lahir rendah pada janin. Selanjutnya, next. Proporsi balita malnutrisi. Pada bulan September 2021 ini, persentase balita dengan gizi kurang pada Puskesmas Lemadek Barat Tabanan ini dibagi berdasarkan wilayah. Yang pertama, pada Desa Mundah Kangin, Desa Antosari, dan Desa Lumbung, terdapat 9,5% balita yang mengalami gizi kurang. Pada Desa Angkah dan Desa Tiing Gading, persentase balita dengan gizi kurang sebanyak 14,3%. Selanjutnya, persentase balita dengan gizi kurang di Desa Mundah adalah sebanyak 4,8%. Pada Desa Lalang Lingsah dan Desa Selebih, persentase balita dengan gizi kurang adalah sebanyak 19%. Terdapat sebanyak 637 orang balita yang di-screening berdasarkan deteksi dini tumbuh kembang atau DDTK oleh Puskesmas Lemadek Barat ini dan didapatkan sebanyak 21 orang balita dengan gizi kurang sehingga proporsi balita dengan gizi kurang adalah sebesar 3,3% pada September 2021 ini. Selebihnya, klasifikasi balita dengan gizi kurang belum bisa didiferensiasikan saat ini karena kurangnya data mengenai balita yang termasuk dalam kategori stunting maupun kekurangan berat badan ataupun kelebihan berat badan. Sekian dari saya, terima kasih. Next. Untuk kesimpulan, yang pertama Puskesmas Lemadek Barat terletak di Desa Lalang Lingga, Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh Dr. Wayan Arya Putra Manuabe. Adapun sistem pendanaan dari Puskesmas ini, yang pertama itu dana BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan, kemudian ada BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, serta APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Program yang dimiliki oleh Puskesmas Lemadek Barat terbagi menjadi 3, yaitu program upaya kesehatan masyarakat esensial, program upaya kesehatan masyarakat pengembangan, dan program upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, dan laboratorium. Adapun untuk pelayanan kesehatan, jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Lemadek Barat tahun 2020 tercatat sebanyak 22.265 jiwa dengan persentase 14.139 atau 63,5% terdaftar sebagai peserta BPJS, sedangkan sisanya yaitu 8.126 atau 36,5% belum terdaftar sebagai anggota BPJS. Adapun pasien rujukan yang didominasi oleh pasien rawat jalan serta pasien rawat inap. Wabah yang terjadi 3 tahun terakhir di wilayah pelayanan kesehatan Puskesmas Lemadek Barat, yaitu ada campak pada tahun 2019 serta coronavirus pada tahun 2020. Next. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan program Puskesmas terdiri dari kajian indikator keberhasilan, kemudian cakupan pelaksanaan program, analisa program yang belum mencapai target, serta upaya yang dilakukan untuk mencapai target. Pada evaluasi ini dilakukan pada 5 program utama, yaitu program kesehatan ibu, program kesehatan anak, program TBC, program PTM atau penyakit tidak menular, serta program gizi. Adapun rasio jenis kelamin wilayah kerja Puskesmas Lemadek Barat, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 11.072 jiwa atau sekitar 49,88% dan penduduk perempuan sebanyak 11.091 jiwa atau 50,12%. Adapun angka kelahiran pada tahun 2000 tercatat sebesar 10,63 per 1.000 kelahiran. Untuk kunjungan pasien di Puskesmas didominasi penyakit hipertensi, diabetes mellitus, gastritis, dermatitis, rematik, influenza, infeksi saluran pernapasan atas, dispepsia, mialgia, serta artritis. Adapun penyakit yang mendapat perhatian khusus pada saat ini, yang pertama itu penyakit menular, yang terdiri dari coronavirus 19 serta campak, rubella, dan TBC. Dan adapun penyakit tidak menular yaitu malnutrisi pada ibu hamil. Untuk data dari balita dengan gizi kurang atau malnutrisi sebanyak 3,3%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.